Lihat anak-anak ini mau dibawa kemana mereka? Sekolah nggak ada, tiap hari banjir demi konglomerasi yang kalian bangun di sini. Jadi mereka memang membuat pagar seperti ini dan irigasi semua ditutup. Sehingga rakyat kebanjiran tiap hari. Ini kita punya pemerintah yang biadab kepada rakyatnya. Kok sadis seperti ini? Saya berharap Pak Prabowo menyaksikan ini dan betul-betul memerintahkan agar rakyatnya diselamatkan. Ini saya ada di Teluk Naga. Ini daerah di sana Kosambi. Lihat di belakang sana, itu adalah Pantai Indah Kapuk 2. Itu namanya apartemen Tokyo. Yang saya katakan tadi, harga tanah di sebelah sana itu sekitar 35 juta per meter dijualkan oleh pengembang. Ini adalah tanah-tanah rakyat. Tanah-tanah rakyat yang dihargai sekarang itu sekitar Rp50.000. Jadi Bapak bisa bayangkan rakyat sekarang betul-betul peningkatan harga oleh pengembang menjadi 700 kali lipat yang menyebabkan dan dianggap sebagai proyek strategis nasional. Saya katakan alasan pemerintah menyatakan ini proyek strategis nasional ini adalah mangrove yang hanya seupil menurut saya. Sehingga dikasihlah papan nama di sana menyatakan ada taman mangrove. Taman mangrove yang dibikin, taman wisata mangrove yang dibikin itu adalah saya lihat baru saja dibikin. Sepertinya mungkin 3 atau 4 hari sebelum penetapan proyek strategis nasional. Jadi saya bilang penetapan proyek strategis nasional dengan alasan ada taman wisata mangrove itu adalah akal-akalan. Tidak mungkin ada wisatawan datang ke sini dan tidak ada sama sekali. Itu hanya papan nama. Jadi saya menggugah pemerintah, berhentilah membohongi rakyat dan menjadikan seakan-akan Pantai Indah Kapuk ada proyek strategis nasional karena ada taman wisata mangrove. Taman wisata mangrove yang dibikin ini adalah tanah, saya yakin ini adalah hutan lindung Kementerian Kehutanan, dikasih papan nama seakan-akan taman wisata mangrove, padahal nggak ada sama sekali. Jadi saya berharap pengambil kebijakan jangan berhentilah membodohi rakyat dan menggusur rakyat di daerah proyek Pantai Indah Kapuk yang luasnya ratusan ribu hektar. Jadi saya menyatakan ini adalah pipa Pertamina, jalan pipa Pertamina ini sekitar hampir 10 km ke sana dan ini sudah terbelah seakan-akan ini menurut saya adalah jalan antara rakyat dengan non rakyat kiri kanan. Itu sudah tidak bisa sama sekali rakyat menengok. Ya Allah, berikanlah kesadaran kepada para pengambil kebijakan, berhentilah menggusur rakyatmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah bahwa rezim Jokowi sukses membohongi rakyat atas nama pembangunan, padahal demi 9 naga? Benarkah bahwa gara-gara bansos, rakyat diperdaya dan dikibuli? Atau benarkah bahwa pernyataan dari Said Didu ini dinilai hanya mau memprovokasi masyarakat yang ada di Jakarta itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, beberapa hari belakangan ini lagi ramai dengan komentar dari netizen yang menanggapi terkait dengan pernyataan dari Said Didu ini. Sebagian netizen menilai bahwa pernyataan dari Said Didu ini adalah provokasi yang memang ditujukan kepada pemerintah dengan unsur kesengajaan untuk mengadu domba agar pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 itu bisa dibatalkan. Pemerintah dinilai telah membohongi masyarakat. Dan di sisi lain, kita memang menyaksikan bersama-sama bahwa masyarakat yang ada di wilayah Pantai Indah Kapuk 2 itu setiap hari hampir selalu menerima banjir. Katanya akibat konglomerasi. Benarkah demikian? Dalam beberapa menit ke depan ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita menanggapi isu ini secara bijak.
apakah benar bahwa Said Didu ini muncul sebagai provokator, ataukah Said Didu hadir untuk membela orang-orang kecil? Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu menyimak komentar dari netizen berikut ini. Dari kemarin viral pernyataan Said Didu yang bilang katanya banjirop di Tangerang Utara itu akibat oleh PIK 2. Kita pun langsung survei langsung ke lapangan dan menyatakan bahwa apa yang diucap Said Didu itu salah, teman-teman. Katanya pihak warga ini malah dibantu oleh PIK 2, mulai dari kasih sembako sampai dibuatkannya pintu air. Oh, jadi begini ya. Menurut kalian gimana, teman-teman? Share pendapat, drop komen ya. Saya sebagai warga Muara, nama saya Edi, narasi Pak Said Didu itu memprovokasi warga sebenarnya. Masalah banjir ini bukan karena PIK. Memangnya setiap tahun ini ada pasti banjir, memangnya seperti itu. Malah adanya PIK ini membantu kita sebagai warga Desa Muara. Seperti kemarin ada bahan banjir, ada juga yang dibagi sembako, di antaranya beras. Dan juga ada pintu air yang dibikin oleh PIK di sana. Semuanya itu dibantu sama PIK. Kalau menurut saya memang selama kurang lebih 4 tahun saya dagang di sini, memang air laut itu selalu naik dah, rob dah sampai ke warung, bahkan sampai ke atas warung, setiap tahunnya selalu begitu. Menurut saya kurasa kurang tepat dah, soalnya tiap tahun itu pasti ada rob. Banjir rob ini memang kadang-kadang datangnya itu tidak setiap hari, karena banjir rob ini adalah alam dari laut. Bisa seminggu 1 kali, bisa sebulan 2 kali gitu ya. Bukan dampak dari PIK, karena ini banjir rob itu karena alam. Di samping itu, Said Didu itu hanya memprovokasi warga untuk warga KRT-an 18-19 ini, yaitu untuk mempertahankan warga supaya jadi gusur, maksudnya begitu. Dan saya juga berharap sama bapak-bapak dan ibu-ibu di sini itu jangan taruh provokasi sama omong-omongan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab soal bencana kebanjiran. Satu, kemarin sembako yang berupa beras. Kedua, desal-desal juga sudah diturunkan di titik-titik kebanjiran, dan nanti akan dibuatkan di sini itu seperti pintu air, dan jalanan pun kemarin gotong royong jalan air itu sudah diselesaikan. Ini tanahnya Said Gadu. Nah, jadi ini Terus kenapa kalau itu tanahnya Said Didu? Masalah. Nah, ente yang nggak punya tanah di sana kok ribet banget sih? Sampai ngonten-ngonten di situ, ya? Kalau Said Didu punya tanah di situ, ya dapat dengan cara yang halal, bukan dari hasil korupsi. Masalahnya apa? Ya benar dong dia bersuara untuk hak dia, untuk tanahnya, dan untuk warga di sekitarnya. Masalahnya apa? Hah? Dan Said Didu itu jelas rekodnya, ya. Selama ini paling berani bersuara, membela rakyat, ya. Dan ente ngapain ke situ? Punya tanah kagak? Terus ngonten, buat apa? Ingin menjatuhkan Said Didu maksudnya? Kagak mempan, Bang, kagak mempan. Rakyat udah melek, udah bisa melihat, ya. Sudah banyak saksi-saksi dari warga daerah sana, ya. Mereka semua mendukung Said Didu, ya. Banyak hashtag we stand with Said Didu, ya. Ayah juga pernah ketemu Said Didu di Surabaya, ya. Ya sudah deh, Bang, ya Allah, Bang, dengerin kata ayah nih, Bang, ya. Mendingan kita bela yang bener, kita bela untuk kepentingan rakyat. Ngapain lu nyerang-nyerang Said Didu, nggak ada gunanya, ya. Kagak barokah, ya. Dengerin nasihat emak nih, dengerin, ya. Untuk membongkar apa kepentingan si Said Didu, kawan-kawan, kita harus lepaskan dulu dari ranah politik. Lepaskan ini dari ranah politik, ya. Kita netralkan dulu, lihat diri kita, kawan-kawan. Kemarin sudah saya bongkar, oh ternyata si Said Gaduh itu punya tanah sekian hektar di situ, ya kan? Yang kedua, apa yang dia katakan di media itu berbeda di lapangan, ya kan? Yang ketiga, kawan-kawan, ya, dia tidak mengatakan yang sebenarnya dan menjadikan masyarakat itu sebagai tameng. Itu untuk memenuhi kepentingan pribadinya, kawan-kawan. Nah, makanya kita dari semua itu, teman-teman, sebagai masyarakat kita harus hati-hati. Jangan mau kita dijadikan tameng, ya. Gitu kawan-kawan, ya. Jadi untuk memenuhi hasrat kepentingan dia.
Itu kawan-kawan, kita bongkar pelan-pelan. Besok lagi ada poin-poin penting yang akan saya bongkar, dan saya akan datang ke lokasi dan membongkar apa yang dikatakan Bang Said tidak sesuai dengan apa yang kondisi di lapangan. Dan justru ini saya katakan berbahaya. Itu ya guys ya, Said Gaduh. Loh, kawan-kawan, lihat ini ya. Tahu kan dia siapa? Kalau di TikTok atau di snack video, ini adalah anak Abah yang sangat loyal, membela Abah mati-matian, dan suaranya juga keras bagaikan anak-anak mahasiswa gitu ya. Dan kadang-kadang kerasnya doang gitu. Tetapi kita lihat sekarang anak Abah ya, yang lain pada mendukung si Said Didu ya, mendukung karena ujungnya adalah kebencian terhadap Pak Jokowi ya. Tapi yang dia tiba-tiba ya terang menderang membongkar ya narasi-narasi Said Didu gitu. Coba deh cek aja konten-kontennya. Padahal dia anak Abah loh. Apa? Kenapa? Anda sudah belok gitu ya? Atau Anda sudah sama orangnya Aguan udah deket? Gini ya, saya cuma bicara ini kata saya, disclaimer, saya tidak menuduh. Nanti Anda minta nuntut secara hukum kepada saya, enggak. Ini kan boleh dong di konten ini, namanya konten, kita melakukan asumsi terhadap apa yang Anda lakukan. Tapi saya cuma mau ngomong begini, apa yang kita perjuangkan ya Rusen 98 memperjuangkan sesuatu itu demi kebenaran. Tidak ada yang namanya di belakangnya kita dibayar. Apa yang saya bela tentang Jokowi, apa yang saya bela tentang Prabowo, apa yang saya bela tentang program-program pemerintah saat ini, bahkan saya mengkonter isu-isu negatif pemerintah, tidak ada. Dan jelas-jelas saya kalau mengatakan Aguan, ya memang dia 9 naga, dia justru harus memberikan negara yang terbaik gitu loh. Oke lah, selama ini 9 naga sudah kita kasih akses negara ini, semua sudah dipegang sama dia. Siapa yang bisa menggoyang dia? Nah, kalau sekarang ada narasi-narasi ya pemerintah berkolaborasi dengan 9 naga, itu hal-hal fakta yang selama ini toh tetap terjadi dari zaman Soeharto pun begitu, Tommy Winata gitu ya. Sampai sekarang keluarga Riyadi ya, James Riyadi, kita tahulah sebetulnya itu. Tetapi janganlah itu dipolitisasi ketika Jokowi gitu. Itu Pemirsa sekalian, pro dan kontra ketika kita mendengar komentar dari netizen. Ada yang mengatakan bahwa pernyataan dari Said Didu itu salah, tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa ini adalah orang-orang bayaran, padahal dulu adalah anak-anak Abah. Di mana kita ketahui bahwa Said Didu ini adalah kelompoknya anak Abah. Tetapi di sisi lain, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian, khususnya kepada saudara dan saudari saya yang menjadi korban dari pembangunan Pantai Indah Kapuk ini. Kebijakan dan suara-suara dari netizen, jadikanlah itu sebagai masukan. Tetapi saya berharap bahwa kalian itu berada di jalan yang benar. Menyuarakan atas kebenaran demi keadilan, itu sangat luar biasa. Daripada kalian diprovokasi dengan iming-iming tertentu, yang pada akhirnya segala risiko akan kalian dapat. Kembali lagi, kami sebagai netizen bertanya, benarkah bahwa pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 ini merupakan upaya untuk mengusir warga lokal yang sudah terlebih dahulu menempati tempat itu? Atau apakah benar bahwa pernyataan dari Said Didu ini hanya mau memprovokasi, seperti yang kita simak
dalam cuplikan video tadi bahwa banjir rob itu memang sudah sering kali terjadi. Saya berharap bahwa saudara dan saudari saya yang menjadi korban dari pembangunan Pantai Indah Kapuk ini bisa lebih bijak menyuarakan atas dasar kebenaran, memperjuangkan demi keadilan. Karena pada akhirnya kalian yang akan merasakan imbasnya. Memang isu ini lagi ramai diperbincangkan di media sosial saat ini. Ada yang mengatakan bahwa Said Didu adalah manusia provokasi. Said Didu diganti nama menjadi Said Gaduh. Tetapi apapun itu, saya berharap bahwa pemerintah juga harus bijak dalam pengambilan keputusan. Jangan sampai pernyataan dari Said Didu itu ada benarnya. Kalau memang pernyataan dari Said Didu itu dinilai sebagai provokator, mohon para aparat penegak hukum maupun para masyarakat setempat yang menjadi korban dari pembangunan Pantai Indah Kapuk ini bisa lebih bijak dan lebih berani. Semoga saja persoalan ini bisa segera selesai, dan saya berharap bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto jangan tutup mata dengan persoalan ini. Apalagi hunian di Jakarta semakin hari semakin padat dan pemerintah tidak bisa tutup mata dengan fenomena-fenomena seperti ini. Masyarakat yang ada di sekitar Pantai Indah Kapuk ini tentunya mereka ingin hidupnya damai, mereka ingin hidupnya sejahtera. Jangan sampai hanya gara-gara pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 ini merekalah yang menjadi korban. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. Ini tanahnya Said Gaduh. Nah, jadi ini tanah yang mau dijual mahal tapi ngembet-ngembet ke masyarakat supaya masyarakat jual mahal. Padahal punya dia ini. Aduh, Coki si Malatupang yang sukanya main di Empang, yang sekarang suka mainnya apa? Sekarang udah jadi itu dia. Udah jadi apa dah? Calo tanah yang suka ngurusin tanah orang. Ya. Nih gue bilangin sama lu Coki ya. Mau itu tanahnya siapa, mau itu tanahnya si Said Didu kek, mau itu tanahnya siapa, itu terserah dia. Dia mau jual berapa itu tanah dia, bukan urusan lu. Ya, gue bilangin bukan urusan lu. Itu tanah dia kok. Dia mau jual berapa terserah dia. Nih kayak rumah gua tuh. Rumah gua tuh. Tuh, luas belakangnya. Ini gue mau jual. Berapa aja ya gue mau jual. Mau berapa harganya nih, hak gua, rumah gua, ngapa lu yang repot? Ngapa lu yang kepo? Aduh, lu sekarang bener-bener lu ya. Aduh, banyak job lu. Hah? Sekarang mau jadi calo juga lu. Hah? Mau jadi calo tanah. Aduh, Coki lagu lu bener-bener lu. Baru jadi influencer di TikTok aja baru tenar begitu aja lu. Aduh, cok lu. Aduh. Duit pilkada udah habis kemarin. Hah? Udah cair belum? Dasar tomat busuk. Teman-teman, saya sedang berada di Desa Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjo. Ya, di sana jauh sana adalah kawasan PSN. Nah, di sini ini PIK 2. Nah, ini teman-teman, ini adalah tanah si Said Gaduh, saya bilang. Ada kepentingan oportunisme beliau, ya. Mengaku-ngaku membela-bela rakyat, teman-teman. Padahal dia ingin menjual mahal tanahnya ini, kawan-kawan. Bayangkan, rakyat aja nggak ada di sini. Mana nggak ada kehidupan? Ya, mana rakyat? Jadi dia membela siapa, kawan-kawan?
Jadi kita jangan mudah terprovokasi kawan-kawan. Dan saya sampaikan bahwa Said Didu adalah bukan bagian dari orang yang kritis, bukan bagian dari orang yang oposisi. Ada kepentingannya di situ, teman-teman. Dan kita akan bongkar semua itu, ya. Kita akan bongkar semua statement-statement dia yang ngedabrus, ya. Hati-hati, ya. Saya akan observasi, teman-teman, ya. Kita akan membongkar kebohongan si Said Gaduh, teman-teman. Ini bahaya, toksik ini. Itu aja, teman-teman. Kita bongkar. Di sini gue mau buka-bukaan soal PIK 2 dan kalian harus tonton sampai akhir, karena di akhir gue bakal expose soal main mapping resmi dari PIK 2. Poin utama yang mau gue tegaskan teman-teman ialah PSN dan PIK 2 itu berbeda, ya, berbeda. Kalian harus tahu PSN itu di sini, PIK 2 itu di sini. Nah, PSN itu jauh lebih masuk ke dalam ke area barat, teman-teman. Minggu lalu gue ikut hadir dalam pertemuan advokasi antara pihak DPD RI dengan kawasan PIK 2. Turut juga Said Didu. Harapan kita di sini Pak Said Didu itu hadir untuk bisa lakukan buka-bukaan dengan pihak DPD. Tapi ternyata beliau nggak hadir. Habis dari advokasi, gue geserlah ke kawasan resmi PSN. Dimana kalian bisa lihat di kawasan PSN aja, ini masih banyak kapal-kapal yang berlalu lalang. Kawasan ini nanti bukan hanya jadi objek wisata teman-teman, tapi juga bakal jadi pedestrian, industri, sampai hal-hal lainnya. Cerita sedikit. Kawasan Tangerang Utara itu adalah kawasan yang sangat gelap. Bukan gelap soal lampu, tapi gelap soal masa depan. Ada sungai yang dulunya jadi tempat PSK kumpul di sana. Ada area yang biasa jadi transaksi narkoboy. Bahkan orang ogah ke sana kan aksesnya tuh jauh, rusak, dan kumuh. Tapi sekarang hal itu udah nggak pernah kita lihat, karena sekarang dalam proses pembangunan. Tapi itu masih banyak jalan kampung bang yang becek, banjir. Yaitu area yang memang diberikan untuk warga di situ sebagai akses jalan sementara. Karena lagi-lagi sekarang itu lagi tahap pembangunan, teman-teman. Jadinya itu nanti 2030, 2040. Nah, di area PSN ini nanti akan terbagi menjadi 5 zona. Zona A, B, C, dan E. Poinnya gini, kalau gue jelasin satu-satu kan kelamaan, tapi singkatnya, di tiap-tiap zona, ini nanti akan ada empowernya masing-masing, teman-teman. Misal di zona A, nanti akan ada Taman Bineka. Lalu zona B, ini lebih keren, bakal ada taman safari. Bayangin cok, di Banten ada taman safari. Lalu zona C, bakal ada Tanjung Pasir Mangrove dan Polo Sport. Dan yang bikin gue mind blowing itu zona D, bakal ada sirkuit internasional, teman-teman. Lalu yang terakhir zona E, bakal ada resort mangrove, ekoturism, sampai extreme sport. Sekarang kita geser ke hal-hal yang gue survei. Pertama, gue datengin langsung seorang warga yang menerima manfaat beasiswa dari PIK 2. Kalian bayangin, dana CSR ini jelas ngalir ke warga, teman. Saya Muhammad Nasruddin, warga desa Kosambi Timur. Saya berterima kasih kepada PIK 2 karena telah memberikan saya menjadi salah satu kandidat penerima beasiswa PIK 2 di Universitas Terbuka Serang dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Hukum. Setelah itu gue kunjungin salah satu ponpes, yang lagi-lagi ponpes ini menerima manfaat dari PIK 2, bahkan sampai ada pertukaran pendidikan di sana. Dan menariknya, ponpes ini gratis, resmi, gratis, real. Bahkan gak cuma ponpes aja, tapi sampai ada balai pelatihan resmi dari Kemenakar, teman-teman. Gak cuma itu, gue langsung datengin cucu Jenderal Sudirman, yang dimana ketika PIK 2 mau bangun patung Sudirman, minta izin dulu ke beliau. Saya bilang ada kepentingan oportunisme beliau, ya, mengaku-ngaku membela-bela rakyat, teman-teman, padahal dia ingin menjual mahal tanahnya ini, kawan-kawan. Bayangkan, rakyat aja nggak ada di sini, mana nggak ada kehidupan, ya, mana rakyat? Jadi dia membela siapa, kawan-kawan? Jadi kita jangan mudah terprovokasi, kawan-kawan. Dan saya sampaikan bahwa Said Didu adalah bukan bagian dari orang yang kritis, bukan bagian dari orang yang oposisi. Ada kepentingannya di situ, teman-teman. Dan kita akan bongkar semua itu, ya. Aduh,
Nih buzzer baru nih. Awalnya gue respect sama dia nih, masih Batman ini. Bilangnya dia anak abah, ternyata dia sekarang jadi anak aguan. Aduh. Nih bang, Pak Said Didu ngebela korban-korban yang diambil tanahnya, termasuk dia juga jadi korban, wajar lah. Gak apa-apa dia mau jual mahal, kayak ya memang masyarakat juga pengennya jual mahal, makanya mereka menuntut haknya. Gak semena-mena, harga dipatokin, ditentuin sama mereka yang beli. Nah, gue tanya sama lu di situ juga ada kepentingan apa? Apa penting lu di situ? Lu nggak penting di situ. Kepentingan lo cuma nyari buat makan doang, sama tuh kayak Bang Coki. Aduh, bang, lo baru tenar gitu aja di TikTok, baru jadi influencer baru. Udah masuk angin. Gue lama lo bang. Lo mau nyari masyarakat, ya nyari ya jangan di area tambak. Walaupun itu area tambak yang nggak ada pemukimannya, jelas lah mana ada pemukimannya, karena yang lu tunjuk itu area tambak. Dan di area tambak itu ya pasti ada orangnya, ada pemiliknya bang. Aduh, narasi yang lagi dibangun sama lo dan kawan-kawan, dan ada beberapa buzzer tuh yang di YouTube yang mungkin sekarang lagi dikerahin sama aguan, sama semua narasinya. Ampun dah. Kayak gitu amat kali bang cari duit. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa. Saya berharap bahwa kita semua harus bisa menanggapinya dengan bijak. Saya hanya khawatir bahwa semuanya punya kepentingan. Entah itu Said Didu, entah itu si Batman, maupun si Coki, maupun dari netizen yang lain. Semua orang punya hak untuk bersuara. Tetapi, sekali lagi, saya hanya mau katakan bahwa semuanya pasti punya kepentingan. Ketika kita bersuara atas dasar kepentingan, pasti di situ kebenarannya itu patut dipertanyakan, patut diragukan. Mungkin dari Said Didu apa yang dia katakan benar, tetapi belum tentu dari pihaknya aguan atau dari pihaknya PIK 2. Mungkin dari komentar netizen bahwa benar pembangunan ini punya target agar kedepannya Jakarta itu menjadi lebih baik. Di mana kita melihat dan mendengarkan dalam cuplikan video tadi bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya tentang proyek strategi nasional itu, memang sudah diperhitungkan secara matang apa-apa saja yang akan ada di kawasan PIK 2 ini. Tetapi, sekali lagi, bahwa semuanya punya kepentingan. Dengan demikian, kalau mereka bersuara atas dasar kepentingan, saya sangat yakin dan percaya bahwa kebenaran itu tidak ada. Karena yang muncul semuanya adalah kepentingan. Dan harapan saya, kita sebagai masyarakat, khususnya yang ada di kompleks atau daerah dari PIK 2 ini, benar-benar kalian harus bijak. Benar-benar yang kalian suarakan itu adalah tentang kebenaran. Demi keadilan. Karena besok lusa, yang akan menjadi imbasnya adalah kalian. Kalau memang kalian melihat bahwa proyek PIK 2 itu, ataupun PSN itu, di suatu hari nanti akan berdampak positif terhadap pembangunan di tempat Anda, terhadap kesejahteraan di wilayah Anda, monggo itu didukung. Tetapi kalau tidak, silakan itu ditolak. Karena itu adalah hak Anda.
Di sisi lain, kami sebagai netizen yang ikut menyimak terkait dengan perkembangan dari polemik statementnya Said Didu ini, kami hanya mau katakan bahwa tetaplah bijak dan tetaplah bersuara atas dasar kebenaran. Jangan sampai kalian menjadi korban karena diprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang pastinya punya kepentingan tertentu pula. Hal-hal serupa tidak saja terjadi di daerah Jakarta ini, tetapi hampir semua wilayah yang ada di Indonesia. Tetapi kembali lagi, apakah kita sebagai masyarakat tetap menyuarakan hal-hal yang benar, ataukah kita terbuai dengan janji manis dari pihak-pihak tertentu? Semoga saja cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita semua. Dan semoga saja pemerintah maupun pihak-pihak terkait bisa mengambil sebuah kebijakan dan keputusan yang pada akhirnya tidak merugikan masyarakat yang ada di tempat ini. Begitulah kira-kira.